Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Putra Sadewa. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia UNES angkatan 2018. Oke, sebelum itu alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada kali ini bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, kemudian di sini ada kompetensi dasar. Itu ada dua. Yang pertama, kalian bisa lihat itu ada 3.7. Itu menganalisis kelimpahan, kemudian ada kecenderungan sifat fisika dan kimia, kemudian ada manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama. Itu terdiri dari gas mulia, kemudian ada halogen, kemudian ada alkali dan alkali tanah. Nah, untuk kompetensi dasar yang kedua, itu ada 4.7, yaitu menyajikan data hasil penelusuran, informasi, sifat, dan pembuatan unsur-unsur golongan utama, yaitu ada halogen, ada alkali, dan ada alkali tanah. Nah, kemudian ada kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini peserta didik itu diharapkan dapat mampu mengidentifikasi keberadaan unsur-unsur yang ada di alam. Itu terutama di Indonesia. Contohnya seperti gas mulia, kemudian ada halogen, ada alkali tanah, ada aluminium, ada karbon, kemudian ada silikon, ada belerang, ada krom, ada tembaga, kemudian ada seng, besi, oksigen, dan nitrogen. Serta mampu mengidentifikasi produk-produk yang mengandung zat-zat tersebut. Nah, oke. Yang pertama, kita akan membahas gas mulia. Nah, dari golongan gas mulia ini, itu terdiri atas beberapa unsur. Nah, yang pertama, untuk unsur dari gas mulia, itu ada helium, atau biasa disebut He. Nah, kemudian ada unsur neon, atau Ne, kemudian ada argon, atau Ar, kemudian ada krypton, atau Kr, kemudian ada lagi xenon, atau atau Xe, dan kemudian ada unsur terakhir yaitu radon atau Rn. Nah, kemudian gas mulia itu memiliki konfigurasi elektron yang penuh. Oleh karena itu, unsur gas mulia itu stabil. Nah, kemudian disebut gas mulia itu karena semua unsur pada golongan ini itu umumnya atau sering kita jumpai itu wujudnya gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil. Nah, kemudian sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada sifat atomik dari gas mulia. Nah, molekul-molekul gas mulia itu terdiri dari satu atom, atau pengertian itu biasa sering disebut monoatomik. Nah, untuk sifat atomik yang kedua, itu unsur-unsur gas mulia itu memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dilihat dari atas, kemudian turun ke bawah. Untuk unsur helium, kemudian turun ke unsur radon. Nah, itu dari unsur helium ke unsur radon itu memiliki jari-jari atom yang semakin besar jika dilihat dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya untuk sifat atomik yang ketiga, itu ada energi ionisasinya itu semakin kecil. Nah, seiring dengan bertambahnya jari-jari atom. Jika jika jari-jari atomnya itu semakin besar, maka energi ionisasinya itu akan semakin kecil. Seperti itu. Nah, kemudian sehingga itu akan semakin mempermudah untuk melepaskan elektron. Jadi, lebih gampangnya seperti ini. Jika jari-jari atom itu semakin besar, maka energi ionisasinya kan akan semakin kecil tuh. Nah, itu akan semakin mempermudah antara satu unsur ke unsur lainnya itu melepaskan satu sama lain. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sifat fisika dari gas mulia. Untuk yang pertama, itu memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah, serta kalor penguapan yang rendah juga. Nah, dari hal ini menunjukkan bahwa terdapat ikatan van der Waals yang sangat lemah antar atom. Kemudian untuk sifat fisika yang kedua, itu umumnya unsur-unsur gas mulia itu berbentuk gas pada suhu kamar. Jadi
suhu kamar itu sama dengan suhu ruang. Biasanya suhu kamar atau suhu ruang itu sebesar 20 derajat sampai 25 derajat Celcius untuk rentang masing-masing suhunya. Tapi kita biasanya pakai suhu kamar atau suhu ruang itu sebesar 25 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk sifat fisika yang ketiga, yaitu semakin reaktif seiring bertambahnya jari-jari atom. Jadi, jika jari-jari atomnya semakin besar, maka unsur itu akan semakin reaktif. Oke, kemudian yang keempat, ada energi pengion. Itu berkurang seiring bertambahnya nomor atom. Jadi, semakin bertambah besar dari nomor atom suatu unsur, itu energi pengionnya juga akan semakin berkurang. Seperti itu. Oke, kita masih di sifat fisika dari gas mulia. Oke, untuk sifat fisika yang selanjutnya, itu ada gas mulia hanya akan mencair atau memadat jika energi molekul-molekulnya itu sangat lemah, yaitu pada suhu yang sangat rendah. Kemudian, gas mulia itu bersifat sangat stabil dan sulit bereaksi. Kemudian, ada kerapatan atau biasa kita sebut densitas. Itu unsur-unsur dari gas mulia juga akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Seperti itu. Nah, di sini kalian bisa lihat ada tabel sifat fisika dari gas mulia. Ada kolom untuk sifat, kemudian ada kolom untuk unsur-unsur dari gas mulia. Kalian bisa lihat di situ ada unsur He, Ne, Ar, Kr, dan Xe. Nah, saya kasih gambaran secara umum saja. Di sifat yang pertama itu ada nomor atom. Untuk unsur He, itu He memiliki nomor atom sebesar 2, kemudian Ne 10, Ar itu 18, kemudian Kr itu 36, kemudian untuk Xe itu 54. Nah, kalian bisa lihat tuh, di situ ada konfigurasi elektron terluarnya. Kemudian ada massa atom relatif atau biasa disebut Ar. Kemudian ada titik leleh, itu satuannya K, itu Kelvin. Kemudian ada entalpi peleburan, itu satuannya kilojoule per mol. Kemudian ada juga titik didih, itu sama seperti titik leleh yang tadi, satuannya Kelvin. Kemudian ada entalpi penguapan, satuannya kilojoule per mol. Kemudian kalian juga bisa lihat ada energi ionisasi pertama, satuannya sama seperti entalpi penguapan. Kemudian ada jari-jari atom. Kemudian yang terakhir ada jumlah isotop di alam. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat kimia dari gas mulia. Yang pertama, itu memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah, serta kalor penguapan yang rendah pula. Nah, hal ini itu yang menunjukkan jika unsur gas mulia itu terdapat ikatan van der Waals yang sangat lemah antar atom. Kemudian berbentuk gas pada suhu kamar. Kemudian yang ketiga, itu semakin reaktif seiring bertambahnya jari-jari atom. Kemudian yang keempat, energi pengion berkurang seiring bertambahnya nomor atom. Nah, ini masih seputar tentang sifat kimia dari gas mulia. Kalian bisa lihat untuk yang pertama itu gas mulia tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak cenderung melepas atau menerima elektron. Jadi maksudnya yang barusan yang tidak cenderung melepas atau menerima elektron itu biasa kita sebut gampangnya itu unsur yang sangat stabil. Jadi kalau stabil kan itu tidak maju, tidak mundur, tidak melepas, dan tidak menerima. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, mudah terbakar dalam keadaan normal. Oke, kita lanjut ke kereaktifan dari gas mulia. Yang pertama, gas mulia itu merupakan gas monoatomik atau biasa kita sebut atom yang berdiri sendiri. Nah, maka dari itu gas mulia sukar bereaksi atau biasa disebut gas inert. Nah, penyebab gas mulia itu sukar bereaksi karena konfigurasi elektronnya yang sangat stabil. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maksudnya yang sangat stabil itu tidak cenderung melepas dan tidak menerima elektron. Seperti itu. Kemudian, kereaktifan yang kedua itu kestabilan gas mulia itu terlihat pada energi ionisasinya yang besar dan afinitas elektron yang kecil. Nah, hal itu yang menunjukkan gas mulia itu sukar melepas elektron
dan mempunyai kecenderungan yang kecil untuk menangkap elektron. Jadi itu yang dinamakan sifat atau konfigurasi elektronnya yang stabil. Seperti itu. Oke, di sini kita masih membahas tentang kereaktifan dari gas mulia. Kalian bisa lihat untuk reaktifan selanjutnya itu semakin besar nomor atom dari unsur gas mulia, itu maka makin besar juga jari-jari atom dari unsur-unsur gas mulia ya. Nah, maka itu ada penyebabnya, mohon maaf, ada kereaktifannya itu makin besar sesuai dengan tabel di atas yang sudah tadi saya sebutkan di atas itu, yang ada sifat nomor atom, terus kemudian konfigurasi elektron seperti itu. Nah, jika jari-jari atom itu bertambah, maka gaya tarik inti atom itu terhadap elektron terluar, jadi elektron valensi yang paling luar, itu akan makin lemah. Nah, sehingga elektron terluar itu mudah ditarik oleh zat lain, lebih reaktif. Nah, kemudian kita lanjut ke keberadaan dari unsur gas mulia. Nah, untuk yang pertama itu ada unsur helium atau He. Nah, ini saya ambilkan keberadaan yang ada di bumi kita ini ya. Jadi, sebanyak apapun di bumi, hanya seperti ini yang kita tahu. Nah, untuk yang pertama, unsur helium atau He, kalian bisa lihat di sini ada 0,00052% yang ada di bumi kita ini. Nah, kemudian unsur Ne atau neon itu sebesar 0,00182%. Kemudian untuk unsur argon atau Ar itu sebesar 0,934%. Kemudian unsur krypton atau Kr itu sebesar 0,00011%. Nah, kemudian untuk unsur xenon atau Xe itu sebesar 0,00008%. Nah, yang terakhir nih, itu ada unsur radon atau biasa kita sebut Rn. Itu termasuk unsur yang radioaktif. Oke, kita sekarang akan lanjut membahas tentang manfaat dari golongan gas mulia. Oke, yang pertama itu ada unsur helium atau He. Itu manfaatnya itu yang pertama biasanya digunakan sebagai pengisi dalam balon ringan dan balon udara. Jadi kalau balon ringan itu yang biasa kita pakai pas pesta ulang tahun. Nah, seperti itu. Kemudian balon udara itu seperti balon yang besar yang menggunakan api untuk supaya apa ya? Supaya balon yang udara itu, balon raksasa maksudnya, itu bisa terbang ke atas. Nah, itu disebabkan karena He atau helium itu lebih ringan daripada O. Jadi maksudnya unsur helium itu beratnya lebih ringan daripada berat dari oksigen. Nah, untuk yang kedua, itu manfaatnya menjaga bahan bakar roket supaya tetap cair. Karena bahan bakar roket itu terdiri atas hidrogen dan oksigen. Nah, kemudian yang ketiga, itu membuat lingkungan inert. Jadi, itu membuat suatu lingkungan dari suatu senyawa itu menjadi inert. Nah, itu digunakan untuk mencegah oksidasi pada proses penyepuhan logam. Nah, ini kalian bisa lihat di sini, untuk yang gambar paling sana, itu ada balon udara yang raksasa. Yang saya maksud, yang menggunakan api supaya balon itu bisa terbang tinggi. Berbeda halnya dengan balon ringan, yang biasa kita isi gas helium biasa, yang kita pakai di pesta ulang tahun, seperti itu. Nah, kemudian untuk gambar yang ini, itu kalian bisa lihat di gambar sini, termasuk roket yang biasa NASA ya, NASA gunakan untuk mengorbit ke bulan atau ke Mars. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke unsur neon atau Ne. Untuk yang pertama, itu biasanya digunakan sebagai reklame dan lampu landasan pesawat terbang. Kemudian yang kedua, itu zat pendingin pada radiator, kemudian pada AC juga atau air conditioner. Kemudian yang ketiga, itu ada indikator tegangan tinggi. Maksudnya itu indikator tegangan tinggi pada listrik, seperti itu. Nah, kemudian itu ada sebagai penangkal petir yang biasanya kita pakai di atap-atap rumah. Itu kan ada besi yang berdiri. Nah, itu sebagai penangkal petir dari
unsur neon ini. Oke, selanjutnya kemudian ada pengisi tabung-tabung televisi. Nah, untuk ini itu biasanya untuk TV yang ibaratnya jadul, yang masih tabung yang gede banget itu. Kecuali bukan TV yang slim itu ya, yang LED plasma, bukan yang itu. Jadi tabung-tabung televisi yang jadul itu. Kemudian untuk manfaat yang terakhir, itu digunakan dalam pembuatan laser gas. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping, untuk gambar yang pojok sana, itu merupakan contoh dari papan reklame, seperti itu. Nah, kemudian gambar yang sebelah saya ini, itu adalah pembuatan dari laser gas. Oke, kita lanjut ke unsur argon, atau biasa disebut AR. Nah, manfaat yang pertama, itu sebagai pengisi dalam bola lampu listrik. Karena argon itu tidak bereaksi dengan filamen cahaya lampu pada temperatur tinggi. Jadi hanya bereaksi pada lampu dengan temperatur yang rendah saja. Nah, kemudian untuk unsur yang kedua, itu sebagai gas inert perisai dalam bentuk dari pengelasan. Nah, untuk yang ketiga, itu sebagai lapisan pelindung dalam pembuatan kristal silikon dari germanium. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping, untuk gambar yang di sana, itu adalah sebagai digunakan sebagai pelindung saat kita akan mengelas. Jadi kalau kalian ke tukang las itu pasti kalian bakal melihat tukang las itu akan melindungi matanya dengan suatu perisai. Itu digunakan dengan unsur argon ini. Kemudian untuk gambar di samping itu adalah lampu pijar. Lampu pijar yang apa ya? Kalau di Jawa itu bisa disebut bolam pentong. Seperti itu. Itu yang belum LED ya, jadi masih bolam, warnanya oranye. Itu lampu ini biasanya digunakan dalam penghangatan bayi-bayi itik atau ayam, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke unsur krypton atau Kr. Untuk manfaat yang pertama, itu krypton dan argon biasanya digunakan sebagai pengisi dalam bola lampu cahaya listrik bertekanan rendah. Nah, untuk yang kedua, itu digunakan dalam lampu blitz pada kamera fotografi. Jadi ketika ada orang memakai kamera dan ada lampu flash, nah itu termasuk lampu blitz yang menggunakan unsur krypton atau Kr. Oke, yang ketiga, itu digunakan dalam lampu menara mercusuar. Kemudian yang keempat, itu ada pendingin pada reaktor nuklir dan bisa juga dipakai dalam pendingin radiator, bisa juga dipakai dalam pendingin AC atau air conditioner, seperti itu. Nah, untuk manfaat yang terakhir itu untuk mendeteksi kebocoran pada wadah tertutup. Oke, kalian bisa lihat gambar di samping. Untuk yang gambar sebelah sana itu contoh untuk lampu mercusuar, seperti itu. Kemudian yang gambar di sebelah saya itu ini digunakan dalam lampu blitz atau lampu flash pada kamera fotografi. Nah, kemudian ada unsur xenon atau Xe, itu digunakan dalam lampu blitz pada kamera fotografi. Nah, isotopnya itu biasanya digunakan dalam reaktor nuklir. Kemudian untuk manfaat yang ketiga, itu biasanya kita gunakan sebagai obat bius pada proses pembedahan. Jadi obat bius ini tidak bisa kita gunakan secara sembarangan ya. Hanya untuk instansi-instansi yang sudah mempunyai label untuk menggunakan obat bius seperti itu. Contohnya seperti rumah sakit. Nah, oke. Untuk yang keempat, itu pengisi bola lampu disco yang berwarna-warni. Kemudian yang kelima, itu biasanya digunakan dalam pembuatan tabung elektron. Nah, kalian bisa lihat gambar yang sebelah sana, itu pasti kalian tahu ya. Itu adalah lampu disco. Jadi untuk membuat zat warna-warni itu menggunakan unsur xenon atau unsur Xe. Kemudian yang gambar di sebelah saya ini itu adalah contoh penggunaan dari obat bius. Nah, kemudian ada unsur radon atau biasa kita sebut Rn. Nah, manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, dalam rumah sakit itu banyak digunakan sebagai terapi kanker karena bersifat radioaktif. Kemudian kemudian manfaat yang kedua itu biasanya kita pakai di dalam alat sistem peringatan gempa.
atau biasa dipakai juga untuk sistem seismografi ya, untuk mendeteksi berapa sih ukuran dari gempa yang terjadi. Nah, kemudian untuk yang ketiga, itu untuk penyelidikan hidrologi yang mengkaji interaksi antara air bawah tanah, anak sungai, dan sungai. Nah, untuk contoh gambarnya seperti ini. Kalian bisa lihat kalau di situ ada, di situ ada alat semacam pendeteksi gempa atau seismograf, itu juga bisa dua-duanya. Jadi alat ini itu menggunakan unsur radon sebagai salah satu bahan dari pembuatan alat seismograf atau alat peringatan pendeteksi gempa. Seperti itu. Ya, sekarang kita ke kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan ini. Nah, kesimpulan yang didapat pada pembelajaran pada hari ini yaitu sifat-sifat unsur kimia itu dapat kita ketahui dari sifat fisika dan sifat kimia. Nah, dari sifat fisika itu dapat kita ketahui penampilan dari unsur tanpa melibatkan pengubahan menjadi zat lain. Kemudian, kemudian dari sifat kimianya itu kita ketahui reaksi-reaksi yang terjadi di dalam golongan gas mulia ini, kemudian kereaktifannya dari masing-masing unsur, kemudian ada tingkat daya oksidasi, dan tentunya ada tingkat daya reduksi. Jadi kalau ada oksidasi pasti ada reduksi. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui sifat asam dan sifat basa dari masing-masing unsurnya. Oke, mungkin sekian dari saya pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa dicerna dengan baik oleh kalian. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.